Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar santri hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan mendapat perlindungan dari Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan pembelajaran matematika secara daring. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar menentukan pola barisan bilangan dan konfigurasi objek, serta menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan. Pada pertemuan ini, kita belajar menentukan rumus Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar santri hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan mendapat perlindungan dari Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan pembelajaran matematika secara daring. Pada pertemuan sebelumnya, ini kita belajar menentukan rumus suku ke n suatu barisan bilangan. Setelah kita mempelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai pengertian barisan bilangan, yaitu barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Keteraturan tersebut dinamakan sebagai pola. Serta telah kita pelajari mengenai barisan bilangan khusus, ada barisan bilangan ganjil, barisan bilangan segitiga, dan barisan bilangan persegi. Selain itu, pada kuis pertemuan kemarin, santri telah belajar menentukan bilangan selanjutnya dari suatu barisan bilangan. Pada pertemuan ini, kita belajar menentukan rumus suku ke n suatu barisan bilangan. Apa manfaat kita belajar menentukan rumus suku ke n? Salah satu manfaatnya adalah, misalkan ketika kita sedang bermain menyusun gelas. Di sini, pada tingkatan teratas, gelas ini berwarna hijau, ada 1 gelas. Kemudian pada tingkatan kedua, ada 2 gelas berwarna biru. Pada tingkatan ketiga, terdapat 3 gelas. Dan pada tingkatan keempat, terdapat 4 gelas. Misalkan pada tingkatan ke-12, kita akan meletakkan gelas berwarna putih. Berapa gelas warna putih yang dibutuhkan?
Nah, itu bisa kita tentukan berapa kebutuhannya dengan cara menentukan rumus suku ke N suatu barisan bilangan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui video pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menentukan rumus suku ke N suatu barisan bilangan secara cermat. Yang kedua, melalui video pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu menentukan rumus suku ke N suatu barisan konfigurasi objek secara cermat. Yang ketiga, melalui lembar kegiatan peserta didik diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan rumus suku ke N suatu barisan bilangan secara cermat. Sebelum belajar menentukan rumus suku ke N, terlebih dahulu kita pelajari mengenai simbol suku ke N. Perhatikan barisan bilangan berikut. Barisan bilangan ini terdiri dari bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan suku barisan? Setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Pada barisan bilangan ini diketahui suku ke-1 atau suku pertama yaitu 2. Ini bilangan pertamanya atau suku pertamanya adalah 2. Ditulis U1 sama dengan 2. Kenapa U1? Karena ini suku ke-1. Selanjutnya, suku kedua adalah 4. Bilangan keduanya adalah 4. Berarti suku kedua sama dengan 4. Ditulis U2 sama dengan 4. Kemudian suku ketiga sama dengan 6. Ditulis U3 sama dengan 6. Dan seterusnya. Suku ke N suatu barisan bilangan ditulis UN. N itu apa? N adalah bilangan bulat positif. Jadi N kita ganti dengan bilangan bulat positif. Misalnya N-nya kita ganti dengan bilangan 4. Berarti jadi U4. U4 maksudnya adalah suku keempat pada suatu barisan bilangan. Misalnya N-nya kita ganti dengan 15, berarti U15. U15 maksudnya adalah suku ke-15 dari barisan bilangan tersebut. Kemudian misalnya jika kita mencari suku ke-8, maka N diganti dengan 8 sehingga menjadi U8. Selanjutnya menentukan rumus suku ke N. Untuk yang pertama yaitu barisan dengan aturan ditambah. Barisan bertingkat 1. Jika aturan atau pola suatu barisan ditambah B, suku ke N akan memuat B dikali N, yaitu UN sama dengan B dikali N ditambah titik-titik, atau UN sama dengan B dikali N dikurangi titik-titik. Maksudnya bagaimana? Kita perhatikan contohnya. Untuk barisan pada contoh pertama, ini ada barisan bilangan 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Perhatikan bahwa ini adalah contoh barisan dengan aturan ditambah. Nah, 5 menjadi 9, berarti ditambah berapa? Ditambah 4. 9 menjadi 13, berarti ditambah 4. 13 menjadi 17, berarti ditambah 4. Ini 5 ditambah 4 kan sama dengan 9. Kemudian 9 ditambah 4 itu sama dengan 13. 13 ditambah 4 sama dengan 17. Kemudian 17 ditambah 4 sama dengan berapa, dan seterusnya. Karena aturannya ditambah 4, maka rumus suku ke N memuat 4N atau 4
dikali N. 4 dikali N kan bisa kita tulis dengan 4N. Nah, karena aturannya ditambah 4, maka rumus suku ke N memuat 4N, yaitu untuk suku yang pertama atau suku ke-1, atau bisa kita tulis U1. Suku ke-1-nya adalah bilangan 5. Ini, suku ke-1-nya kan ini, adalah bilangan 5. Sehingga ditulis U1 sama dengan 5. Sama dengan, kita perhatikan ini. Karena aturannya ditambah 4, maka rumus suku ke N memuat 4N. Atau 4 dikali N. Berarti 4 dikali N-nya berapa? N-nya ini. N-nya 1. Berarti 4 dikali 1, 4 dikali 1, terus diapakan agar jadi 5. 4 dikali 1 ditambah 1 itu sama dengan 5. Berarti 4 dikali 1 ditambah 1. Nah, ditambah 1 ini adalah ditentukan sendiri agar hasilnya 5. Selanjutnya suku yang kedua atau U2. U2 itu sama dengan 9. Ini 9. U2 sama dengan 9 sama dengan 4 dikali N. N-nya berapa? N-nya 2. Sehingga 4 dikali 2, 4 dikali 2, kemudian diapakan agar jadi 9. Agar jadi 9 berarti ditambah 1, sehingga 4 dikali 2 ditambah 1. 4 dikali 2 kan 8. 8 tambah 1 sama dengan 9. Selanjutnya untuk suku yang ketiga, U3 sama dengan 13. Ini suku yang ketiga. 13 sama dengan 4 dikali N. N-nya berapa? N-nya 3. Sehingga 4 dikali 3, kemudian agar jadi 13, berarti ditambah 1. 4 kali 3 kan 12. 12 ditambah 1 itu 13. Dan seterusnya. Sehingga diperoleh rumus suku ke N untuk barisan bilangan ini, yaitu UN sama dengan 4 dikali N ditambah 1. 4 dikali N ditambah 1 itu kita peroleh dari ini. Ini kan 4 dikali 1 ditambah 1. Terus 4 dikali 2 ditambah 1. Terus 4 dikali 3 ditambah 1. Berarti UN sama dengan 4 dikali N ditambah 1. Atau bisa kita tulis UN sama dengan 4N ditambah 1. 4N itu kan 4 kali N. Selanjutnya, untuk contoh barisan bilangan yang kedua. Suku pertamanya adalah 2, suku keduanya adalah 8, suku ketiganya adalah 14, suku keempatnya adalah 20, dan seterusnya. Ini masih pada contoh barisan dengan aturan ditambah. Nah, 2 ditambah berapa agar jadi 8? 2 ditambah 6. Kemudian dari 8 menjadi 14, berarti ditambah 6. 8 tambah 6 kan 14. Selanjutnya dari 14 menjadi 20, ini juga ditambah 6. 14 tambah 6 kan 20, dan seterusnya. Karena aturannya ditambah 6, maka rumus suku ke N memuat 6N atau 6 dikali N, yaitu untuk suku yang ke-1 atau suku pertama, U1 sama dengan 2. Ini suku pertamanya kan 2, berarti U1 sama dengan 2. Sama dengan, ini karena ditambah 6, berarti memuat 6 kali N atau 6N. Berarti ini 2 sama dengan 6 dikali 1. Satunya ini kena dari mana? Satunya ini
U1 karena suku ke-1, jadi 6 dikali 1. Nah, 6 dikali 1 kan sama dengan 6. Selanjutnya 6 dikali 1 kemudian diapakan agar menjadi 2. 6 dikali 1 kan 6. Kemudian agar jadi 2 berarti dikurangi 4. Nah, ini yang diberi tanda merah ini ditentukan sendiri agar hasilnya 2. 2-nya itu dari ini yang suku pertama. Kemudian untuk suku kedua atau U2. U2 sama dengan 8. Ini 8. Sama dengan 6 dikali N. N-nya berapa? N-nya 2 karena suku kedua. Sehingga 6 dikali 2. 6 dikali 2 kan 12. Nah, kemudian agar jadi 8, 12 diapakan? 12 dikurangi 4. Sehingga U2 sama dengan 8 sama dengan 6 dikali 2 dikurangi 4. 6 dikali 2 kan 12. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Kemudian untuk suku yang ketiga, U3 sama dengan 14. Ini 14 sama dengan 6 dikali N. N-nya berapa? N-nya 3. 6 dikali 3. 6 dikali 3 kan 18. Nah, agar jadi 14 berarti dikurangi 4. 6 dikali 3 dikurangi 4. 6 kali 3 kan 18. 18 dikurangi 4 itu 14. Dan seterusnya. Sehingga diperoleh rumus suku ke N yaitu UN sama dengan 6 dikali N dikurangi 4. Atau bisa kita tulis UN sama dengan 6N dikurangi 4. Contoh ini juga terdapat pada buku Intan Pariwara halaman 11. Selanjutnya, pola bilangan ganjil. Ini dari 1 menjadi 3, berarti ditambah 2. 1 tambah 2 kan 3. Nah, dari 3 menjadi 5, berarti ditambah 2. Dari 5 menjadi 7, berarti juga ditambah 2, dan seterusnya. Ini adalah pola bilangan ganjil. Karena aturannya ditambah 2, maka rumus suku ke N memuat 2N, atau 2 dikali N, yaitu untuk suku yang pertama atau U1 sama dengan 1. Ini 1, sehingga U1 sama dengan 1, sama dengan, ini memuat 2N atau 2 dikali N, berarti 2 dikali N-nya berapa? N-nya 1, karena suku ke 1. 2 dikali 1, kemudian 2 dikali 1 selanjutnya diapakan agar menjadi 1 dikurangi 1, sehingga 2 dikali 1 dikurangi 1. Dikurangi 1 ini ditentukan sendiri agar hasilnya 1. 2 kali 1 kan 2. 2 dikurangi 1 itu 1. Nah, berarti U1 sama dengan 1 sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 1. Selanjutnya suku yang kedua atau U2. U2 sama dengan 3. Di 3 sama dengan 2 dikali N. N-nya berapa? N-nya adalah 2. 2 dikali 2 kemudian dikurangi 1. Dan seterusnya. Sehingga diperoleh rumus pola bilangan ganjil yaitu UN sama dengan 2 dikali N dikurangi 1, atau bisa kita tulis UN sama dengan 2N dikurangi 1. Nah, rumus suku ke N yang telah kita peroleh dapat digunakan untuk menentukan nilai suku ke N. Contohnya, tadi untuk contoh yang pertama, kita telah peroleh UN sama dengan 4N ditambah 1.
Tentukan nilai suku ke-12, berarti U12. UN-nya kan 4N ditambah 1, atau 4 dikali N ditambah 1. U12-nya berarti N-nya kita ganti dengan 12. Sehingga U12 sama dengan 4 dikali 12 ditambah 1. Sama dengan 48 ditambah 1 sama dengan 49. Kemudian contoh yang kedua tadi kita telah peroleh UN sama dengan 6N dikurangi 4. Tentukan nilai suku ke-25. U25 sama dengan 6 dikali 25 dikurangi 4. UN-nya kan 6N dikurangi 4, berarti U25 sama dengan 6 dikali 25 dikurangi 4. Sama dengan 150 dikurangi 4, sama dengan 146. Tadi kan barisan bertingkat 1. Nah, selanjutnya ini barisan bertingkat 2. Contoh barisan bertingkat 2. Ini barisannya 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. 1 menjadi 3, berarti ditambah berapa? Ditambah 2. 1 ditambah 2 kan 3. Nah, kemudian 3 menjadi 6, berarti ditambah berapa? Ditambah 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 menjadi 10, berarti 6 ditambah berapa? Ditambah 4. 6 ditambah 4 itu kan 10, dan seterusnya. Selanjutnya, ini dari 2 ke 3 ditambah berapa? Ditambah 1. Ini 2 ditambah 1 kan 3. Kemudian 3 menjadi 4, itu ditambah 1 juga. Nah, ini adalah contoh barisan bertingkat 2. Kalau tadi kan contoh barisan bertingkat 1. Ini contoh barisan bertingkat 1. Nah, kalau yang ini adalah contoh barisan bertingkat 2. Nah, bagaimana cara menentukan rumus suku ke N untuk barisan bertingkat 2? Ini ada pada buku Intan Pariwara halaman 12. Namun saat ini kita lewati mengenai menentukan rumus suku ke N barisan bertingkat 2. Kita langsung saja ke barisan dengan aturan dikali. Contoh barisan dengan aturan dikali itu terdapat pada barisan bilangan segitiga. Perhatikan, ini ada lingkaran yang berwarna merah dan berwarna biru. Ini adalah pola ke-1, pola kedua, pola ketiga, pola keempat, dan seterusnya. Perhatikan bahwa banyaknya lingkaran berwarna biru adalah setengah dari banyaknya lingkaran yang disusun menjadi persegi panjang. Untuk pola ke-1, ini kan banyaknya lingkaran yang berwarna biru adalah 1. Terdapat 1 lingkaran berwarna biru. Nah, ini 1 lingkaran berwarna biru ini adalah setengah dari banyaknya lingkaran yang disusun menjadi persegi panjang. Maksudnya adalah 1 sama dengan 1 ini adalah banyaknya lingkaran biru. 1 sama dengan setengah dikali 1 dikali 2. Nah, ini 1 dikali 2-nya merupakan banyaknya lingkaran yang disusun menjadi persegi panjang. 1 dikali 2-nya itu dari sini. Ini 1, kemudian dikali 2. Jika kita lihat seperti ini kan berarti
Ini ada 2 lingkaran. Kemudian untuk pola yang kedua, lingkaran birunya ada berapa? Ada 3. Ini 1, 2, 3. Berarti kita tulis di sini 3 sama dengan setengah dikali 2 dikali 3. 2 dikali 3. Berarti di sini 2 dikali 3. 3 sama dengan setengah dikali 2 dikali 3. Kan setengah dikali 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu berapa? 6. Berarti setengah dikali 6. Kan 3. Atau cara menghitungnya juga bisa setengah dikali 2. Setengah kali 2 kan 1. 1 dikali 3. Hasilnya 3. Jadi 3 sama dengan setengah dikali 2 dikali 3. Selanjutnya pola yang ketiga. Bola birunya ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sama dengan setengah dikali 3 dikali 4. Ini 3 dikali 4, sehingga di sini 3 dikali 4. Selanjutnya pola yang keempat. Bola birunya ada berapa? Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sama dengan setengah dikali 4 dikali 5. Dengan memerhatikan polanya, kita dapat membuat pola ke N. Ini berarti sebanyak N, dan untuk yang di sini berarti sebanyak N ditambah 1. Coba kita perhatikan lagi. Nah, ini kan misalnya untuk yang ini. Ini misalnya N-nya 4. Ini 4, sininya 5. Berarti kan ini N-nya 4, ininya N ditambah 1. 4 ditambah 1, berarti 5. Yang ini juga, ini N-nya 1, terus ininya 2. Berarti kan N ditambah 1, 1 ditambah 1. Ini 1, di sini 2. Di sini 2, di sini 3, di sini 3, di sini 4, di sini 4, di sini 5. Nah, kita bisa menemukan seperti ini. Ini N, di sininya N ditambah 1. Sehingga pola ke N untuk barisan bilangan segitiga adalah UN sama dengan setengah dikali N dikali N ditambah 1. Pola ini dinamakan pola barisan segitiga. Misalnya kita akan mencari pola ke 24, berarti nanti U24 sama dengan setengah dikali 24 dikali 24 tambah 1 berapa? 25. Berarti setengah dikali 24 dikali 25. Misalnya kita akan mencari pola ke 30, berarti U30 sama dengan setengah dikali 30 dikali 31. Berikutnya barisan dengan aturan dipangkatkan. Contoh, ini ada suku pertamanya 1, suku kedua 8, suku ketiga 27, suku keempat 64, dan seterusnya. 1 itu sama dengan 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 itu kan berarti 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian 8 itu diperoleh dari 2 pangkat 3. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. 2 dikali 2 kan 4. 4 dikali 2, 8. Untuk 27 itu diperoleh dari 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 kan 9. 9 kali 3, 27. Kemudian untuk 64 diperoleh dari 4 pangkat 3. 4 dikali 4 dikali 4. 4 dikali 4 kan 16. 16 dikali 4 itu 64. Dan seterusnya.
Di sini kita perhatikan untuk suku yang ke-1 atau U1 sama dengan 1. Ini 1. Sehingga kita ditulis di sini U1 sama dengan 1 sama dengan 1 pangkat 3. Kemudian U2 sama dengan 8. Ini 8 sama dengan 2 pangkat 3. Untuk U3 sama dengan 27 sama dengan 3 pangkat 3 dan seterusnya, sehingga diperoleh rumus suku ke N yaitu UN sama dengan N pangkat 3. Berarti kan semuanya sama dipangkatkan 3, tinggal kita ganti N-nya saja. Ini 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3. Nah, semuanya sama dipangkatkan 3. Yang beda adalah N-nya. N-nya adalah suku keberapanya. Berikutnya barisan Fibonacci. Perhatikan suku ketiga pada barisan Fibonacci ini. Suku ketiganya yaitu 2. Bilangan 2. Bilangan 2 itu diperoleh dari jumlah 2 suku sebelumnya. 2 suku sebelumnya itu bilangan berapa saja? Berarti 2 suku sebelumnya berarti bilangan ini dan bilangan ini, atau suku pertama ini dan suku kedua. 2 itu diperoleh dari 1 ditambah 1. Kemudian 3. 3 ini atau suku keempat ini diperoleh dari suku kedua ditambah suku ketiga, atau 1 ditambah 2. Nah, 5 ini diperoleh dari 2 ditambah 3. 8 ini diperoleh dari 3 ditambah 5. 13 diperoleh dari 5 ditambah 8. 21 diperoleh dari 8 ditambah 13, dan seterusnya. Untuk barisan Fibonacci ini, suku ketiga dan selanjutnya merupakan jumlah dari 2 suku sebelumnya. Sehingga rumus suku ketiga dan selanjutnya dari barisan Fibonacci adalah UN sama dengan UN dikurangi 2 ditambah UN dikurangi 1. Misalnya kita mencari U20, berarti U20 sama dengan U18 ditambah U19. Misalnya kita mencari U50, berarti U50 sama dengan U48 ditambah U49. Ini adalah barisan Fibonacci yang diperoleh dari segitiga Pascal. Ini untuk suku yang pertama, ini kita lihat panah 1, ini 1, kemudian ini panahnya ke sini, dan ini 1, berarti suku pertamanya adalah 1. Untuk barisan Fibonacci, suku pertamanya adalah 1, kemudian suku keduanya kita lihat di sini yang terkena garis putus-putus. Nah, ini 1, berarti suku keduanya adalah 1, atau suku keduanya adalah bilangan 1. Kemudian ini kita lihat, ini ditarik garis putus-putus, dan ini 2 diperoleh dari 1 ditambah 1. Jadi yang kena garis lurus ini kita tambahkan 1 ditambah 1. Kemudian selanjutnya ini, nah yang kena garis putus-putus ini kita tambahkan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian selanjutnya 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5, dan seterusnya. Apa saja bilangan Fibonacci yang terdapat di alam? Kamu bisa mencarinya di internet mengenai bilangan Fibonacci yang ada di alam dan memerhatikan gambar-gambarnya. Silakan cari di internet dan perhatikan gambar-gambarnya.
itu semua adalah ciptaan Allah. Ini adalah sumber materi pertemuan kita hari ini. Ini adalah sumber gambarnya. Demikian video pembelajaran pada pertemuan ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA. Jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya. Mudah-mudahan yang dipelajari hari ini bermanfaat. Tetap menjaga protokol kesehatan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.